Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah biokimia kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana metabolisme lipid terjadi berlangsung. Jadi, saya ingatkan sekali lagi bahwa metabolisme ini dalam tubuh ada dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah penguraian untuk menghasilkan energi, dan anabolisme adalah pembentukan atau biosintesis. Ini memerlukan energi. Jadi, pada metabolisme lipid ini kita ada beberapa ini. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa jalur, yaitu lipid berubah menjadi gliserol akan masuk ke gliserol D3 fosfat. Dari jalur ini nanti bisa masuk ke jalur glikolisis sehingga masuk ke siklus Krebs dan bisa menghasilkan energi. Kemudian ada juga lipid nanti didegradasi dulu menjadi asam lemak. Jadi asam lemak ini nanti bisa mengalami degradasi beta oksidasi, menjadi asetil-CoA. Atau nanti saat lemak berlebih itu nanti akan kita simpan di dalam darah berupa lipoprotein. Ini metabolisme lipid secara keseluruhan ada dua jenis ya. Untuk degradasi lipid ini kita namakan oksidasi asam lemak. Jadi ini merupakan proses pencernaan, penyerapan, dan transportasi lemak. Biasanya reaksinya berupa beta oksidasi asam lemak. Jadi ini adalah proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak untuk menghasilkan energi. Sedangkan reaksi yang selanjutnya adalah biosintesis lipid, yaitu menghasilkan lemak. Nah, biosintesis lipid ini ada 4 macam. Biosintesis asam lemak, biosintesis triacylglycerol, biosintesis fosfolipid, dan biosintesis kolesterol dan steroid. Yang akan saya jelaskan kali ini, nanti saya bagi menjadi dua bagian besar, yaitu biosintesis asam lemak dan biosintesis pada lipoprotein, ya. Yaitu biosintesis asam lemak. Jadi sintesis asam lemak ini juga terjadi baik pada eukariot maupun prokariot. Nah, biosintesis ini terdiri dari 3 langkah terpisah, yaitu ada biosintesis asam lemak dari asetil-CoA, kemudian tahap selanjutnya yaitu asetil-CoA, kemudian terjadi pemanjangan rantai asam lemak. Jadi, asam lemak dari asetil-CoA ini nanti cuma ada karbonnya cuma ada 2, jadi kemudian mengalami pemanjangan. Setelah mengalami pemanjangan nanti akan mengalami desaturasi. Tetapi yang selanjutnya saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, lokasi dari masing-masing langkah tahap-tahap ini, tahap pertama biosintesis asam lemak atau fatty acid atau FA, saya singkat FA, itu berlangsung di sitosol. Sedangkan proses elongasi atau pemanjangan berlangsung di mitokondria dan ER, belum endoplasma. Desaturasi dapat terjadi di ER. Kemudian untuk biosintesis asam lemak ini sebenarnya membutuhkan malonyl koenzim A sebagai substrat dan produk akhirnya berupa palmitat bebas. Palmitat. Ini tahap pertama, yaitu pembentukan malonyl koenzim A. Karena tadi kan substrat yang diperlukan untuk biosintesis ini adalah malonyl koenzim A, maka tahap pertama adalah tahap inisiasi, yaitu pengendali dalam sintesis asam lemak. Asetil koenzim A ini kita rubah menjadi malonyl koenzim A dulu, sehingga bisa masuk ke tahap pemanjangan nanti. Jadi enzim ini, nah ini dia memerlukan enzim biotin, nah ini sehingga menghasilkan malonyl koenzim A. Jadi ini untuk penjelasannya, bikarbonat sebagai sumber CO2. Enzim yang berperan ini enzim asetil koenzim A karboksilase. Karboksilasi biotin yang melibatkan ATP ini, melibatkan ATP di sini. Kemudian terjadi transfer karboksil ke asetil-CoA. Jadi asal mulanya ini adalah strukturnya asetil-CoA seperti ini. Kemudian
terjadi transfer karboksil itu COO- ini karboksil. Jadi transfer COO- ke dalam asetil-CoA. Nah, sehingga asetil-CoA menjadi malonil-CoA. Nah, ini adalah penjelasan tentang kompleks asam lemak sintase. Ini tadi adalah enzim yang mensintesis asam lemak. Itu terdiri dari polipeptida yang mengandung 7 aktivitas enzim. Jadi ini ada polipeptida dari asam lemak sintase, ada ketoanil sintase, asetil transasitase, malonil transasitase. Ini ada banyak. Hidratase ini semuanya adalah enzim yang mengandung yang memiliki aktivitas masing-masing untuk merubah asam lemak asetil-CoA menjadi asam lemak. Nah, saya beri contoh yang pertama adalah sintesis palmitat. Kita mau mensintesis asam lemak, yaitu asam palmitat. Tahap pertama, kita asetil-CoA ini berikatan pada gugus SH-sistein, dikatalisis oleh asetil transasitase. Kemudian asetil-CoA dirubah menjadi malonil-CoA melalui enzim asetil koenzim A karboksilase. Nah, ini. Kemudian malonil-CoA berikatan dengan SH, gugus SH, ada 4 aksen fosfopantenin ACP di monomer. Jadi di sini malonil-CoA nanti terjadi malonil transakilase, nanti membentuk asil malonil enzim. Bisa dilihat lewat tanda panah ini ya. Asetil-CoA bereaksi dengan asetil koenzim karboksilase, membutuhkan CO2. Nah, terbentuk malonil koenzim A. Dari malonil koenzim A ini bereaksi dengan malonil transakilase membentuk asil atau asetil malonil enzim. Ya. Atas ini, setelah terbentuk asetil malonil enzim dari tahap 2, 3, 4, 5 ini akan berulang sampai 7 kali sehingga terbentuk asam palmitat. Jadi berulang terus sebanyak di sini penjelasan. Maaf, 7 kali ya. 7 kali. Jadi rangkaian reaksi berulang sebanyak 7 kali. Ini persamaan untuk sintesisnya. Jadi secara keseluruhan ini asetil koenzim A. Nah, ini direaksikan dengan malonil, kemudian bereaksi dengan NADPH dan H+ menghasilkan asam palmitat. Ini ada reaksi sampingnya di sini. Selanjutnya, bagaimana pencernaan, penyerapan, dan transportasi lemak pada tubuh? Karena penggunaan lemak sebagai sumber energi ini erat berhubungan dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol, maka kita juga harus tahu bagaimana metabolisme lipoprotein dan kolesterol. Jadi, sebagian besar mamal mempunyai 5-25% lebih lipid dan 90% dalam bentuk lemak, yaitu triacylglycerol (TAG) yang disimpan di dalam jaringan adiposa, jaringan lemak ya. Kalau pada hewan, lemak disimpan dalam adiposit, sedangkan pada tumbuhan disimpan dalam biji untuk perkembangan embrio. Nah, sumber lemak terdiri dari makanan melalui biosintesis de novo atau simpanan dalam tubuh. Nah, masalah utama dari pencernaan lemak ini, transportasi lemak dalam tubuh adalah sifatnya tidak larut dalam air. Sedangkan hampir 80% lebih tubuh kita terdiri atas air. Bagaimana cara transportasinya dalam tubuh? Maka lemak harus diemulsikan dulu oleh garam empedu.
Garam empedu ini disintesis oleh liver dan disimpan di dalam empedu, sehingga lemak mudah dicerna dan diserap. Diemulsikan oleh garam empedu sehingga lemak ini dapat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Dan bagaimana transportasi lemak di dalam darah, di dalam tubuh? Karena pada dasarnya kan tubuh kita lebih banyak komposisi airnya. Transportasi lemak yaitu dengan cara melalui membentuk kompleks dengan protein yang disebut dengan lipoprotein. Jadi lipoprotein adalah kompleks yang terbentuk antara lipid atau lemak dengan protein. Jadi saat lipid membentuk kompleks dengan lipoprotein, maka lemak ini dapat ditransportasikan ke seluruh tubuh. Dan lipoprotein ini ada macam-macamnya, jenis-jenisnya. Jadi ini ada 5 jenis lipoprotein. Yang pertama adalah kilomikron. Kilomikron ini membawa trigliserida atau lemak dari usus ke hati. Kilomikron ini merupakan terdiri dari TAG dengan protein trigliserida dari usus ke hati, ke otot rangka, dan ke jaringan adiposa. Kemudian yang kedua, ada yang kita sebut dengan VLDL. Kalau bahasa kepanjangannya ini very low density lipoprotein. Bahasa Indonesia berarti lipoprotein densitas sangat rendah. Jadi VLDL ini membawa trigliserida yang baru disintesis dari hati ke jaringan adiposa. Ya. Jadi kalau kilomikron ini dari usus ke hati, ke otot, ke jaringan adiposa, sedangkan lipoprotein ini membawa trigliserida dari hati ke jaringan adiposa. Jadi trigliserida ini disintesis yang hasil sintesis dari hati tadi dibawa ke jaringan adiposa oleh VLDL. Kemudian yang ketiga ada lipoprotein densitas menengah yaitu IDL, intermediate density lipoprotein. IDL ini adalah lipoprotein menengah di antara VLDL dan LDL. Jadi biasanya IDL ini tidak terdeteksi di dalam darah kan. Yang keempat, lipoprotein densitas rendah, low density lipoprotein atau LDL, yang membawa kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh. Jadi beda ya. Kalau yang VLDL ini membawa trigliserida dari hati ke jaringan adiposa atau jaringan lemak ya biasanya untuk disimpan. Sedangkan LDL ini membawa kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh. Jadi biasanya LDL ini kalau kita dalam bidang kesehatan kita sebut sebagai kolesterol jahat. Yang kelima adalah lipoprotein densitas tinggi, high density lipoprotein, yaitu tugasnya mengumpulkan kolesterol dari jaringan tubuh dan membawanya kembali ke hati. Jadi HDL ini disebut sebagai kolesterol baik. Nah, selanjutnya transportasi dari asam lemak ini nanti lemak yang diserap oleh sel mukosa usus halus ini akan akan dipecah ya nanti menjadi asam lemak. Asam lemak yang diserap disintesis kembali menjadi lemak dalam badan Golgi dan retikulum endoplasma sel mukosa usus halus. Kemudian TAG yang masuk ke sistem limfa, ya ini bile salt, ini garam empedu tadi untuk sebagai emulsifiernya tadi. TAG ini masuk ke sistem limfa membentuk kompleks dengan protein menjadi kilomikron tadi kan ya. Jadi kilomikron itu merupakan kompleks antara triacylglycerol dengan protein. Kemudian kilomikron membawa TAG dari sel mukosa usus halus ke organ lain seperti jantung, otot, dan jaringan lemak. Sedangkan untuk TAG yang disintesis dari hati akan dibawa oleh VLDL ke organ yang lain. Jadi berbeda sumbernya. Setelah mencapai organ target, TAG akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Jadi setelah mencapai gerakan yang kita butuhkan, misalkan jantung yang membutuhkan energi atau otot, maka lemak itu akan ditransportasikan melalui VLDL
atau melalui kilomikron. Nah, asam lemak tersebut setelah sampai di organ target, TAG akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak bebas diserap, kemudian sisa dari asam lemak itu dibawa oleh serum albumin menuju sel yang lainnya. Nah, asam lemak yang telah masuk ke dalam sel diubah menjadi energi tadi untuk keperluan kinerja otot atau kinerja jantung. Nah, kalau berlebih, kalau misalkan kelebihan ini sudah tidak terpakai asam lemaknya berlebih, maka asam lemak tersebut akan disimpan. Disimpannya dalam bentuk TAG untuk disimpan di adiposit. Ini adalah skemanya. Jadi ini biosintesis lemak dan kolesterol ini ada di hati, berlangsung di hati ya. Ini. Jadi biosintesis lemak dan kolesterol berlangsung di hati. Jadi TAG yang sudah dihasilkan dalam hati akan dibawa oleh VLDL menuju kapiler. Nah, menuju kapiler untuk diubah menjadi energi. Sisa dari TAG yang belum yang masih bersisa yang tidak dibutuhkan, sudah tidak dibutuhkan akan disimpan kembali. Artinya TAG ini akan disimpan ke dalam hati atau jaringan adiposa. TAG ini akan dibawa, sisa TAG yang tidak diserap akan dibawa oleh IDL. IDL ini akan masuk ke mengantarkan ke hati yang tidak termetabolisme tadi. Atau IDL ini akan masuk bereaksi dengan lipoprotein lipase, ini enzim, membentuk LDL dan masuk ke hati. Ini. Oleh karena itu, LDL disebut dengan kolesterol jahat karena dia membawa asam lemak yang berlebih yang tidak terpakai. Nah, ini masuk ke LDL. Makanya biasanya kalau orang yang kena kolesterol yang diukur dilihat adalah kadar LDL-nya. Nah, kalau HDL ini apa? HDL ini dia membawa kolesterol ini tadi ke dalam hati. Ini ya, jadi ini kilomikron. Kilomikron itu TAG dengan protein juga dengan protein. Hasil TAG dari usus halus. Nah, ini berikatan dengan protein. Kalau TAG yang dari liver berikatan dengan protein bentuk VLDL. Kalau TAG yang dari usus halus berikatan dengan protein bentuk kilomikron. Hasilnya ya, beda bentuknya. Ya, maaf ya dari awal. Karena terjadi pemutusan pada posisi beta. Ini adalah gugus karboksil. Ini posisi alfa, C alfa, dan ini C beta. Kita sebut dengan beta oksidasi karena terjadi pemutusan pada posisi beta di sini. Maaf, posisi beta ini. Sehingga nanti yang terbentuk adalah asetil. Hasil dari beta oksidasi ini nanti adalah berupa energi dan asetil koenzim. Jadi dari awal kita oksidasi asam lemak ini merupakan jalur metabolisme penghasil energi utama pada hewan. Kemudian elektron dari proses oksidasi asam lemak ini akan melewati rantai respirasi mitokondria menghasilkan ATP, energi. Jadi hasil oksidasi beta oksidasi tadi adalah asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini akan dioksidasi sempurna menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs dan menghasilkan ATP. Pada beberapa vertebrata, asetil koenzim A hasil dari beta oksidasi diubah menjadi badan keton di hati dan ditransport ke otak dan jaringan lain pada saat gula tidak tersedia. Jadi saat gula tidak tersedia di dalam tubuh tapi kita masih memerlukan energi, maka yang terjadi adalah metabolisme badan keton itu nanti akan ada
penjelasan materi tersendiri untuk metabolisme peran keton pada mata kuliah yang lainnya. Ya, untuk kalau pada tumbuhan, astril-CoA berfungsi sebagai prekursor biosintesis. Jadi, oksidasi asam lemak ini, beta oksidasi ini menghasilkan astril-CoA. Ini yang perlu diingat. Kemudian astril-CoA ini akan dioksidasi menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Kemudian selanjutnya akan masuk ke melewati rantai respirasi mitokondria menghasilkan ATP. Nah, pada tahapan degradasi lipid ini, yaitu melalui reaksi oksidasi, terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah oksidasi asam lemak, menghasilkan molekul asetil-CoA, kemudian oksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida dengan siklus Krebs. Setelah itu, transfer elektron karier elektron yang tereduksi ke rantai respirasi mitokondria menghasilkan ATP atau energi. Jadi itu adalah 3 tahapan utama proses degradasi asam lemak melalui reaksi beta oksidasi. Jadi beta oksidasi ini, asam lemak yang masuk ke matriks mitokondria akan didegradasi lebih lanjut oleh beta oksidasi. Nah, asam lemak tersebut diaktifasi terlebih dahulu dengan enzim fatty acyl coenzim A ligase atau acyl coenzim A sintase. Kemudian enzim ini spesifik ya untuk setiap jenis asam lemak, jadi berbeda-beda. Setelah diaktifasi oleh enzim berikut ini, maka asam lemak yang sudah diaktifasi memerlukan pembawa untuk bisa masuk ke dalam mitokondria. Pembawa dari asam lemak ini adalah karnitin. Jadi untuk masuk ke dalam membran luar, maka diperlukan karnitin asetransferase 1. Bahkan untuk masuk ke dalam membran dalam dari matriks mitokondria akan diaktifasi, akan dibawa oleh karnitin asetransferase 2. Pada proses degradasi asam lemak ini diperlukan garam empedu untuk penyerapan. Itu terdiri dari 4 tahapan reaksi ini yang harus dilalui. Jadi kalau asam palmitat itu 16 sampai habis ini berapa kali? Berarti tinggal dibagi 2. Berarti ada berapa pengulangan reaksi, berapa siklus? Ada 8 siklus beta oksidasi. Kalau ditanya berapa tahap reaksi yang terjadi pada beta oksidasi? Ada 4 tahap reaksi. Sedangkan siklusnya berapa? Siklus itu tergantung pada panjangnya rantai C pada asam lemak. Kalau rantai C-nya C16, maka siklusnya berapa kali? Ada 8 kali. Karena kan dibagi 2 tadi, pengurangan setiap progres oksidasi ini adalah 2 karbon. Kalau rantai C-nya 14, berarti tetap terjadi siklus beta oksidasi sebanyak 7 kali. Bagi di tahap pertama yaitu dehidrogenase oksidasi. Ini misalkan ini adalah asam lemak yang sudah diaktifasi fatty acyl coenzim A. Ini akan bereaksi dengan acyl coenzim A dehidrogenase, mengalami reaksi dehidrogenasi ya, menjadi trans-enoyl coenzim A. Ini perubahannya di sini. Jadi ada pemutusan ikatan, ada eliminasi H2 atau hidrogen sehingga terbentuk ikatan rangkap. Selanjutnya, tahap kedua adalah hidratasi. Ini tadi, setelah terbentuk ikatan rangkap di sini menjadi enoyl coenzim A hidratase. Nah, ini nanti akan bereaksi dengan enoyl coenzim A hidratase menghasilkan L-hidroksiasil coenzim A. Apa perbedaannya? Terjadi penambahan gugus OH di sini. Jadi ini ada reaksi pemutusan ikatan rangkap sehingga berikatan dengan OH.
glukus hidroksil. Selanjutnya, tahap 3 yaitu tahap dehidrogenase. Tahap dehidrogenase ini, enzim yang berperan adalah hidroksi asil koenzim A dehidrogenase. Di sini terjadi eliminasi, penyisian atau eliminasi dua atom H. H yang ini dengan H yang ini. Sehingga terbentuk C ikatan rangka O. Ini yang kita sebut dengan beta ketoasil koenzim A. Selanjutnya tahap keempat yaitu tahap diolisis. Beta ketoasil koenzim A ini akan bereaksi dengan beta ketotiolase yang mengkatalisis pemecahan ikatan tioester di sini. Terjadi pemutusan. Ini nah, diputus di sini. Sehingga terbentuk fatty acyl koenzim A dengan pengurangan 2 atom C dan asetil koenzim A. Jadi ini terbentuk asetil koenzim A. Jadi, karena sudah ada pemutusan tadi, diputus. Ya. Jadi reaksi ini step 1, tahap 1 sampai tahap 4 ini, siklus ini akan berulang sampai semua rantai C pada asam lemak tersebut berubah menjadi asetil koenzim A. Jadi kalau setelah diperoleh asetil koenzim A, nanti masuk ke tahap yang tadi sebelumnya tadi, asetil koenzim A diubah menjadi karbon dioksida. Ya, ini adalah tahapannya secara keseluruhan, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Ini reviewnya degradasi asam lemak. Silahkan dibaca. Ini adalah rangkuman dari penjelasan saya, mulai dari degradasi asam lemak ya ini, mengenai beta oksidasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.